pertama, mari sama-sama tanya puji Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim penghormatan Luntuan dan Tanjung Bandung kepada Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh unsur muspida dan muspika, kepada Tunku Kecil, Tunku Imum, seluruh tokoh pemerintahan kampung, pada gure-gure Bandung, para alim ulama yang berhadir, yang lalu sebut satu persatu, juga kepada seluruh yang kali hormati li para pembicara sebelum ji. Nyolu sebut satu persatu pasti lebih sempurna ketimbang ngurumpo tepat sembut. Yang jelas kepada semuanya kaum ayah yang berhadir pada malamnya kuno yang sangat Tuan muliakan, dengan takdir iadah Allah tanya sahabat kuno pada malam itu, karena dia dah dapat tanpa takdir dari Allah tanya hana bergerak apapun pu yang terjadi mandum adalah gerak dan takdir Allah. Allah mentakdirkan malamnya tanya berada di sini dengan motif ji adalah dalam rangka memperingati urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sadar bahawa tanya umat Nabi Muhammad, maka selalu ingin tak ingat baik tatua ke Nabi dan baik tatua ke misi Nabi, kepu baik tatua magat baik tua ke rawada. Karena tanya dah depu bahawa agama hadir untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan masa depan manusia dunia dan akhirat. Maka menyelamatkan agama adalah hal yang terpenting, karena agamanya ibarat kapai. Baru ibu selamat urang, berselamat rawai le. Cuman pakan selamat urang karena selamat kapai. Pakan selamat kapai karena ibu selamat le urang. Hana ibu buco. Oh. Menyodarlah kapai atelam, ke kapai menteng lam, aso kapai lam. Dia tanya lam mandu. Tapi dia dah sadari, tanyonyo lahir di dalam generasi yang tidak ahli menyelamatkan dirinya dan tidak ahli menyelamatkan yang lain. Nitat juru selamat yang paling ahli menyelamatkan yang lain itu satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah para sahabat menjadi generasi yang lahir bersama Rasulullah. Ada duit batat insya-Allah good. Ada duit berat mau penyakit insya-Allah pulih, karena ahli, doktor paling ahli. Doktor akhlak, doktor kepribadian yang paling ahli itu Rasulullah. Sehingga generasi yang lahir di masa kenabian, masa Rasulullah adalah generasi yang paling bahagia. Malah mereka menjadi generasi emas. Dan masa-masa mereka menjadi masa keemasan Islam. Setelah berlalu masa kenabian dengan wafat Rasulullah, berlanjutlah dengan masa Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah. Mereka orang yang layak berada pengganti dalam posisi Rasulullah, walaupun tidak sama, tetapi layak tukang gantung posisi Rasulullah dengan Khulafaur Rasyidin. Di masa Khulafaur Rasyidin, Islam semakin berjaya, semakin berkembang, semakin berekspansi. Karena diurus langsung umat Islam oleh orang yang berhasil
dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kemudian generasi Islam berlanjut dengan generasi Amirul Mukminin, di mana para pemimpin-pemimpin Islam, para raja-raja, gelarnya Amirul Mukminin. Orang yang mengurus kepentingan orang beriman. Yang berakhir gelar Amirul Mukminin, yaitu nasabah riwayat berpendapat itu akhirnya di era Harun Ar-Rasyid, berpendapat di era Umar Abdul Aziz. Kemudian berjalanlah dengan masa-masa kesultanan. Umat Islam berada di bawah kepemimpinan kesultanan. Yang sultannya macam-macam. Awal kehancuran umat Islam, di saat sultan berubah orientasi hidupnya sendiri. Orientasi hidup sultannya, karena orang Islam awal, waktu Islam berjuang, orang Islam semakin makmur, semakin hebat. Sehingga negara Islam semakin sejahtera, semakin kuat. Sementara raja-raja itu orang yang menikmati nikmat dunia, bukan lagi pejuang Islam. Mereka dilahirkan dalam keluarga-keluarga istana. Karena raja lewat-lewat putra mahkota, belum tentu mereka orang yang mampu memajukan, memperkuat generasi Muslim. Karena watenya le lamit dum. Ya, lamit. Wate tak lu Eropah. Nyan merumpa lamit orang Eropah dong kamu dari. Raja yang paling le lamit melalu katanya kan. Hana le fikir kita siapa Islam lalu lah, dia le harta le macam lalu kata menikmati itu. Mereka bukan lagi orang yang bekerja keras untuk menyelamatkan umat, tapi untuk menikmati di dalam kemewahan istana. Di saat itulah Islam mulai dibelakangi oleh para tokoh orang-orang kuat. Cuman raja betul-betul Islam, kesultanan Islam yang silih berganti bergantung yang buruk. Kalau di Aceh, ya berakhir dengan kesultanan Islam Iskandar Muda. Tergantung rajanya, sehingga menyojaman dan rempuk dalam kitab-kitab. Bagaimana rakyat tergantung rajanya. Bahkan kejut menang, karena raja bukan dipilih, tapi mereka adalah turunan. Tiba-tiba umat Islam berada di era yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya, yaitu orang yang dilahir oleh Allah, umat Islam yang lahir di era demokrasi, yang mungkin hanya pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Tetapi kitalah mereka generasi yang lahir, karena jadual lahir haji tak turode. Hai tanya lahir ke nodonya tu lahir so tu tete ti kana tu murung ci biar ada tu. Memang semua itu diatur oleh Allah. Menyatakan tanya generasi yang paling sulit, yang pernah lewat wali kota. Benar kan? Banyak sebab yang membuat kita sulit menyelamatkan diri. Pertama, berada di era global, di era demokrasi, di era teknologi, yang tantangan jauh lebih besar. Sehingga perintah kepada sebuah rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu semakin berat. Hai orang-orang yang beriman,
Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Itu perintah. Bertanggung jawab. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk menyelamatkan isi rumah tangga dari neraka. Tapi rumah tangga sekarang adalah rumah tangga yang penuh tantangan. Hanjit dengan hanjit beralasan, apapun cerita, apapun kondisi harus selamat. Maka hinan bagi tanyo yang tepu Islam, yang datuh Islam, Islamnya sebenarnya bisa menyelamatkan di dalam semua era dan kondisi. Menyo urang gedepu Islam, menyo hana gedepu Islam, ya tika hana gedepu ayo. Maka dalam halnya tak ada Rasulullah dalam sebuah pernyataan nyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak yang mulia. Di saat yang terjemahkan akhlak secara memadai dan menyeluruh, hinan baru terdepu, hanya dengan akhlaklah manusia bisa selamat. Selamat pertama, selamat masa depan abadi akhirat. Yang kedua, selamat di dunia. Apabila rumusan akhlaknya menjadi sikap dan perilaku danyo di dalam menjalani kehidupan. Akhlaklah yang membuat manusia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Danyo sebenarnya hanya tak bersalah keadaan. Hanya tak bersalah. Oh, nyo salah, nyo jamun modern, salah nyo. Hanya tak bersalah. Zaman itu dia berubah. Berbeda. Tetapi semuanya tergantung manusianya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan dan kehancuran yang ada di darat dan di laut, semuanya oleh ulah tangan manusia. Di saat siro perampok pakai senjata membunuh orang, sebuah keluarga, itu yang salah siapa? Bukan senjata. Yang salah usernya, siapa yang memegang senjata itu? Karena mereka jahat, penjahat, maka fasilitas itu dipergunakan untuk kejahatan. Berhasil memperbaiki penjahat itu, maka fasilitas yang ada di tangannya menjadi alat untuk kebaikan. Ujung-ujungnya bagaimana memperbaiki manusianya? Itulah agama. Sehingga alat perbaikan bagi semua manusia dalam semua status dan profesi. Sehingga ahli syurganya macam-macam model tinggal. Kejap bergerak pintu syurga 8 boh. 8 boh tu syurga. Kenta boh. Karena model profesi orang tamu syurga beda-beda sebab ni. Dia pergi neraka 7 boh. Sehingga le pintu syurga dengan pintu neraka. Cuman yang tamang tagai le dalam neraka. Ya, yang tamang. Pintu ini orang tamang tagai le. Menyojeh pintu le orang tamang ni. Pakan. Syurga itu bukan tidak indah. Syurga itu bukan tidak nikmat. Tetapi yang bermasalah perjalanan ke syurga. Perjalanannya sulit. Neraka itu bukan nikmat, sangat azab, menakutkan. Semua takut, siksaan.
Mandum ya ke susah alam neraka. Mun susah hidupnya apa ya tu? Susah neraka dia hanya dia. Tapi kenapa orang masuk neraka? Perjalanan ke neraka nikmat sekali. Nikmat, perjalanannya nikmat. Perjalanan ke surga pahit. Maka Allah nutuskan Rasul mempersiapkan manusia-manusia yang mampu berjalan ke surga. Siapa yang mampu menjadikan perjalanan hidupnya ke syurga, maka perjalanan hidup itu bagaikan syurga. Orang yang ingin merubah dunia ini bagaikan syurga untuk berjalan ke neraka, perjalanan itu berubah bagaikan neraka. Kebahagiaan hanya hayalan. Mandum orang fikir gop tenang. Ada je mandum tu sah. Dan mandum je dari orang Iran pakan tu sah. Hai tim saban ngurus lain. Ilung medik lagi orang jih bahagia. Susah bapa saban-saban rong gop. Tabak ke fikir gop tenang. Ya kan? Orang kepikir, orang duk Honda, kepikir yang tenang orang motor. Gehayal laju, nyata motor, hana kena angin, hana kena ujian, hana tarik urau. Lepas nikmat. Ketimbang dari Honda. Yang kepikir, tentang han mungkin, urang hana kena urau, kepikir han mungkin tu sah. Pada dia perintah. Ia nak tengah susah ke pulain. Orang memang nak kena. Ujian memang nak kena. Tapi nak susah ke pulain lebih mbak kena orang. Dia kena apa? Cuma udahnya dengan persahabatan orang lain. Ini yang menjadi masalah sekarang. Maka dalam hal itu, Rasulullah hadir kena udunya neme misi agama kentuk dia lainnya agamanya ibarat ubat. Kalau mau sehat silakan makan. Nak mau sehat jangan makan. Allah nak rugo danyuhan dalam agama. Yang rugo roh tu. Maka oleh karena itu, persoalan sukses manusia, agamanya sukses, sangat tergantung oleh pola dakwah agama. Tugas Nabi da'iyan ilallah war rasul. Nabi berdakwah tugas. Dakwah agama. Berhasil dakwah, maka berhasillah manusia. Dan ada sebuah contoh. Perintah oleh Allah di dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu pada jalan Allah, dengan tali Allah, jangan cerai-berai. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat, jangan lupa nikmat Allah atas kamu. Iz kuntum a'da'am. Saat kamu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Sehingga Allah membuat hatimu itu harmonis. Tidak berkonflik. Anali konflik. Bersatu. Berdamai. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara. Mufassir mentafsir, nikmat Allah itulah iman yang melahirkan akhlak.
Mereka bersaudara, hilang konflik. Sebabnya adalah akhlak yang tumbuh dari iman. Artinya konflik pencerminan dari kegagalan akhlak. Terserah di pihak mana yang gagal. Orangnya fikir orang nyuruh golongan kahwin. Kim nyokana fasilitas udip, nyoka bahagia udip dalam rumah tangga. Harmonis, na jaminan udip lah. Na jaminan masa depan. Yang tak fikir tenggu. Yang bebuk kan. Tak nyokana rumah, karena gaji sekian, karena sumber masuk sekian. Nyoka bahagia udip. Ternyata tetap merasa miskin, tetap bermasalah. Wate terperiksa pakai akhlak. Ada akhlak yang gagal di sana. Nah, orang gatiin, hana pasti dah sapu. Happy kira udi, bahagia kira udi. Hana masalah apa. Malah anu orang gatin lebih bahagia, lebih tenang udi mana bermasalah ketimbang orang kaya. Duduk deh menyodanya tato akhlak dekat dan kacamata akhlak, ada akhlak yang gagal di sana. Maka agama hadir bukan ingin mengajarkan masalah untuk cari fasilitas hidup. Karena untuk cari makan dan untuk lanjutkan keturunan, jangankan manusia yang punya akal, binatang saja bisa. Apalagi manusia nakai. Mutuju peganya ke ekonomi dan sebagainya adum. Nya ada hana iman manusia bisa maju. Tahu dia caranya. Tapi belum tentu mereka menjadi orang baik. Perampok bisa kaya raya, tapi dipna di ilahnya kok. Tapi agama hadir bagaimana memperbaiki manusia dalam semua status. Dia menjadi orang baik, orang yang beramal kebaikan. Statusnya apa saja. Oh, status orang kaya, status orang gatin, status gaknya orang na ilmu alim, status rakyat biasa, status pemimpin. Itu semua menjadi baik di dalam profesinya. Nyo yang penuh lah agama. Akhirnya tadi gede udik dalam dunia nyo gatin, han gagal dengan kemiskinan. Cikalan sahabat, pelaku-pelaku sejarah, pengukir-pengukir sejarah, malah mereka pemimpin-pemimpin. Kondisi juga gatin. Tapi mereka berjuang. Mereka kaya ilmu, mereka kaya amal, mereka kaya kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Karena terpuruk dengan kemiskinan. Yang kaya hebat sih. Yang gatin yang semacam Abu Hurairah yang pertila-ilain Ahlu Sufa. Allah sendiri dalam Al-Quran kepujuk Ahlu Sufa. Mereka memenjarakan dirinya fi sabilillah pada jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak punya tenaga untuk berjalan. Timunya gede jajak hana tenaga. Kentakek ke? Hana makanan pokok. Yahsabuhumul jahilun aghniya minat ta'afuf.
Orang-orang yang tidak tahu, dia memikirkan mereka adalah orang-orang kaya. Yang Al-Sufah. Mereka penyelamat Al-Quran sebenarnya. Mereka penyelamat hadis. Yang sebagai mesin rekaman. Begini dengan Rasulullah. Tetren wahyu. Yang langsung na Al-Sufah. Yang urangnya urang hafal Quran. Jamu hanam ten. Urangnya. Na hadis, na ilmu. Urangnya. Han gejak tahu. Punya gejak apa. Teku bak gejak ublang. Hino tren wahyu. Katan kenya. Maka mendapat pujian dari Allah. Mereka bagaikan orang kaya. Tidak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Tapi mereka penyelamat Islam. Dapat pujian sang pencipta. Tapi fukara. Mereka orang fakir. Illadzina fukara illadzina usiru fi sabilillah. Mereka memenjarakan diri pada jalan Allah. Hana alasan ekonomi hana jadi berjuang. Itu kan hana pun dapat jauh. Hana pun pajau baik. Tetapi berjuang. Tak ada alasan mereka. Mereka menjadi orang baik tanpa ada alasan kemiskinan. Tapi mereka kaya jiwa, kaya semangat, kaya iman. Yang kaya, yang lepeng, yang nanti mereka menjadi orang baik. Kekuatan kekayaannya menjadi kekuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kaya ketokohan. Kita di nama tokoh ya. Hari yang berat tak mutu Islam ke gara-gara mutu dengan nama. Kali dengan tokoh. Urang ia yang jadi hidup Islam karena terhalang dengan ketokohan Umar. Dengan Nabi pihak berdoa, ya Allah, kenapa hebat Islam yo. Menyokong Hamzah kakak dengan Umar. Katanya, duduk dalam dengan Umar. Nyahinan kerana dia metun urang lain. Abu Jahal memang naruh kan. Naruh dari Umar. Artinya apa? Ketokohan mereka juga kemudian dipergunakan untuk Islam. Dulu ketokohan mereka menjadi kekuatan musyrik, kemudian berubah ketokohannya menjadi modal untuk Islam. Gad mendung dalam segala status. Gejir pegah teli Nabi. Iwamud dunia biar batin. Gad dunia nyon put boh kelompok manusia. Keinginan tabo put ya. Pertama ilmil ulama. Ilmunya para ulama. Karena tanpa ilmu ha mungkin gad urang. Menyuhana ilmu ngut urang. Niat gad tapi cara nak gitu urang ngut kana. Baru urang gadah ngut kan benar ilmu. Urang mandum na niat gad tapi ada hana gitu urut ke bro. Yufsidu min haitsu la yash'uru. Merusak tanpa merasa. Berarti lagi doktor bangai pubat urang, pubat kabur ke budak. Hai niat pubat kabur kena bangat pulih tapi ke budak, pakai nang taklah jebi ubat. Mandu dia yang kau gagal niat ke? Kau gagal niat tapi anak doa. Kenlah agama. Husnul niat fasadus suluk. Niatnya bagus, caranya ndak tahu. Itu paling bahaya. Sebab urang salah hana depu salah ya, kepikir betul. Butuh ilmu. Yang kedua adlil umara. Adilnya para pemimpin. Yang kelima sahwatil aghniya. Murahnya orang kaya. Yang keempat, doa il-fukara. Doanya orang miskin. Menpajan pemimpinnya beradi munyo ilmu ulama hana terdakwahkan masuk ke relung hatinya.
Pajan orang kayanya, kekuatan kekayaan ganyan menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan umum, kebaikan agama. Kalau ilmu ulama tidak tersampaikan ke sana, bagaimana orang miskin menjadi orang baik yang selalu dekat kepada Allah, doa-doanya bisa memberkati dan menurunkan rahmat dari langit ke bumi, kalau mereka di dalam kejahilan. Maka Rasulullah ilmu ganyan tu rata sago. Ya, rata sago tu. Pakan kejit tu ilmu Rasulullah. Pu karena materi Al-Quran. Materi ilmu kan cuma materi ilmu. Tetapi Rasulullah ahli di dalam strategi dakwah. Uronyo Islam di akhir zaman bukan tak bagus Islam, bukan tak baik Islam. Materi ji bagus, strategi ji salah. Munyo salah strategi, yang hak sukses jadi gagal, yang menarik jadi tidak menarik. Tapi munyo get strategi, yang hal lagut. Pucai ada mangat hat. Munyo daya mukat ba uru mukurap jaro halagu tenggu. Dayu pih pecai ba uru mukurap. Dapat jo. Jaro mukurap. Rubah perlu kemasan dan sebagainya. Urunyo maju yang batil-batil karena mereka punya strategi. Bukan bagusnya. Maka Nabi pakai telefon hanggebi panjang baca-baca ayat munyo makmum kan orang tertentu. Yang sama dengan membuat fitnah terhadap salat. Tengok tadeng masjid umum, tak ada imam. Tak baca ayat ke bahaki uri ke bagi pre. Nyen ken galak itu mayang leh nyai tengah menyurung pun lih perasa pun berkajai itu mayang leh. Menyo tu mayang ai aku. Pakan salah. Kesannya beban, kesannya berat, kesannya tidak nikmat. Maka Nabi ni ingat basyiru wala yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan persulit, jangan membuat itu sulit. Mesti uronyo tak mukat pitang talengan onggur thong. Maka pitang talengan jamun di mat lagut. Munyo kai mukai go kai buh lam kemasan cukup god. Baik dia tak kun kebu plo. Ikamu jamun ngan ong guru song raya mu pejo pitangnya. Kamu jamun dekui. Tapi urangnya hal lagut. Hayang pitang-pitangnya li. Maka Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah kamu pada Rasulullah itu ikutan yang bagus. Nabi waktu itu orang badu yang temang Islam. Hana gak bahaya lemah yang dia ngaji. Berarti gebibu, gebi makanan, gebi fasilitas, gelayani. Hana gak pegahnya butuh tak Islamnya, gak tak Islamnya. Kenyang ke pegah. Gepedeh gak pelayanan je benda. Sudah dia sangat terhormat, sangat termuliakan. Hantu mirasa barakat. Wate kai terima urang, kai terima Nabi, agama-agama ai terima. Dudai wo juga dia undang gerobak dui beganyo nyo kajut tetema Islam. Hana ku tume urang lebih ke Mbak Muhammad. Lepas ke urang nyo tanya mandum, kajut tetema Islam. Ji bangai tapi semalau kampung ni. Kena urus anak pucarang tapi semaloi kaya. Saya ganyan pegah si petih le urus pahingan ke mendum. Apa duit
Islam maju. Urangnya di Muslim beda dengan Islam. Islam beda dengan Muslim. Sebab dakwah Islam tidak tersampaikan, jangankan kepada di luar Muslim, kepada kalangan Islam sendiri tidak tersampaikan. Ini masalahnya. Hanadru Islam. Nyata perintah lah domino. Igatnya pakai ngesemayang. Pak ngumurno doa semayang. Wate gebean on jemun kena. Tegebu jemun tean on ni. Kena semayang hai. Kun. Nah semayang wajah tu wajah yang kehinyan. Murno semayang. Semayang. Yang ke semayang jemunnya yang ke pelikat tu dengan Tuhan. Rumah kalau ke kantor mari, kalau ke kantor macam-macam. Semayang ada jaman mazhabut khatam Allah wa ala qulubihim ramai kan. Lebut doa semayang ada mana-mana linyah nali. Padahal Islam tidak cuma persoalan ibadah tapi juga persoalan kehidupan, ada halal haram di sana. Ada baik buruk di sana. Ada perilaku baik, ada perilaku buruk. Mulai pribadi, rumah tangga, jiran, pertemanan, seagama, sebangsa. Nyena ilmu Islam itu. Bohino cikalat. Ini contoh. Munyona wisi tempat sanitasi ia buat terminal. Dalam negara Islam. Nhân bè ra tu lang Supo uri Islam. Uri Islam. Pakan hana siram. Gepreh siram ego. Ego pakai ganyan si. Jangan kang siram ego ero kang siram. Ya kan? Oh, orang Islam tak menyakiti dia. Tidak membuat orang lain tersakiti perasaan, tersakiti yang namanya anjur Islam lagi. Malah selalu bermanfaat. Tak erti dalam etika Islam. Orang yang nak tenaga yang gah sedekah. Sedekahnya dia membayangkan tentang ke harta tu. Tetapi senyum aja. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Buat orang lain senang. Itu orang Islam. Cuma dia berkata senyum tu. Hai ke pegah hai Nabi berhabis. Hai berhabis ke pegah. Maksud Quran berdumpu ke pegah berdetil. Nyankan Quran ni. Nyankan hatu tu Nabi nya ke pegah berdetil dah. Hai lagi orang yu pajuh bu bajang me. Menyo ke pegah detil dah. Nak detil dah dari yu pajuh bu tu. Kengekeun ku persilakan bismillah. Nyan mana bismillah. Nyara jaro kana hina. Bukan hina keungkut kana hina. Baik tekun bismillah. Bismillah. Mana pajuh bu nan yu ke. Pajuh bu. Ada ke pajuh bu, pehan ku pajuh bu, ku raja rau, ya hai dah berkhabar mana. Hanya modal lain, modal senyum aja. Tujuannya apa? Buat orang lain senang. Di mana umat Islam itu hadir, dia menjadi kebaikan, sumber kebaikan. Maka kebegah urung beriman. Kalau dia dilempar ke laut, berubah jadi pulau. Kalau ditanam ke dalam tanah, berubah jadi tambang emas. Itu profil orang beriman. Geronyo jalan hana payah pergi. Nyona urung miman seperti juga pergi. Nanya dapat jajak jalan umum. Rela agak pegat. Ahlah amal untuk kebaikan. Karena amal kebaikannya hana mati itu majid dia.
pakai Aceh tak pegat dan gerau mencariat yang diukur lebat WC umum je. Ini kan hanya mencariat. Hanya perilaku Islam tak ada. Ini ada masalah di dakwah. Urus tak ilmu hanya mandung tu mana. Yang kencalan malim dihan malim ini. Iji mulai ijai kula pun gelas saleh boton waktu nya hana pun malim. Iji pegakan dah. Beglah yang ilmu dasar farduin, ihinan god akhlakna iman. Kemudian jo profesi royu. Nah urang ge pegat le Allah tiga sini kan. Tek cara kata dia dah buat program mengentaskan kemiskinan dan berkaya orang. Yang kaya yang yang nak syarat kaya. Yang tip syarat gatin ada berkaya gatin iji. Hai tip syarat. Hai pertama katakan lahir iji kacira. Ahlinya akai pi bro. Kada ada bergerak ti bro rohi. Sulit pihna. Ubina syarat gatin tip. Nya rencana dan berkaya. Ya saya pegang je mentang sampai bro akai je mentang aja. Munyo untuk kebutuhan je. Kaya lain munyo ge akai orang kaya je ge bantu orang gatnya. Hai si mana je. Ya lahirlah sebuah rumah tangga. Ado cedera, udip dalam penderitaan. Adun kaya, menyogot akai pasti. Ji akan melindungi. Tapi menyobro akai, hana permengi. Hana setia. Mak komponen juga. Fukara na. Agya na. Umara na, ulama na. Maka ilmu ini harus tersampaikan ke semua lini dan semua aspek. Nyok dakwah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah hana saban mandung purna urang. Hana mandung urang yang perang. Na urang mate adanya lu Rasulullah namu perang. Nama ke mentang, ayah ke mentang. Nah, kakak rumah berbakti kepada dua ibu bapa. Mak orang lain pakai gayu wate-wate yang perang hadapi diserang di kafe. Yang gayu layak gede. Yang jihang gayu wate gayu si orang pengecut. Dengan mangaya. Ya leke yang mau perang terus gede wate musuh ketinggal kemai. Gok-gok pakap duang. Ya gok-gok gara-gara ji tu. Halean. Ikan nama ke? Pernah. Jadi pernah bak bidang roh masing-masing dengan kehidupan yang sesuai ji jalani. Lah mana gak apa habis wate purno kurang dana perle. Itanya uronyo. Tak purno ne mi tayu mafai mumangi. Olehnya duduk naik pakai tanya. Lihat tua mandu mana pakai li. Ya kan? Lihat imurno kakaknya. Kalau menau ya. Ya kan? Bino yang jauh laut ho. Purung dapur jai kula ke lautan. Yang ke yang dak pajuh-pajuh leweknya pu hasil awak si kula ke lautan. Tayang baro nu. Yang putih si maji si se ni je meside hana temat lang punggung lah oh ya congkoi puo keno dapat juh ideo. Wajak ke lautan tenang riak mentang mudai. Kabeh umum mentang jinan. Tikula ke lautan minta kanto ti. Tinggal pak wadi kota lepas ke bila ke orang kerja kan. Jangan tonyo kanto je. Ladum sikit kula ekonomi. Duduk kerja kabak-kabik. Apa urusan dia apa? S1, S2 ekonomi bab bidang KB kerja. Ho damai lume je.
Ya kan lubuk kat habis hubung benda. Ialah Islam mana tidak rumus cara di Islam je di nyorot cara remah pai dia hari. Nah, manju ojuji beglah ke ibadat, pupai akhlak, beglah iman sekedar, ikah tiga cuma tok cok jangkau ya cuma tok. Menjadi manusia produktif. Ada yang apa berhubung pemalem je. Itanya mulai poi rumah dia salah. Tak kena pemalem urang dia ajuk ke dia udah ya. Tiga pilih ajuk. Dia pilih yang ikhlas baik gula. Olehnya ipoh ada oi rumah. Yang kebuduk kubah dia copeng. Yo tajuk ke dia udayah ke calon ulama masa depan. Mana masalah agama menyonyanyan calon. Ya kan? Maka dalam halnya setiap persoalan yang dalam kalangan orang Islam yang dipertanyakan adalah bagaimana mendakwahkan Islam itu. Itu yang berdakwah pre musim mulut yang kata lalu. Pre musim mulut berdakwah kanduri ya bita tunggu bita tahu. Tunggu bita tahunya so pilih im sepak wanyo im musyawarah. Le orang yang hana ahli. Persis lagi ada you pilih ubat, bak rawa gurung sakit. Kita ubat baju ni jak, ubat potek ni pilih ke rawan. Makin leh paju makin tak mau memang, sekurang-kurang kita. Yang menanti dakwah bolut. Tem mulut pergi dakwah, pergi video. Yang jamaah melasa tetap tama. Leh mulut dengan segala mulut saban. Ya kan? Kiban berkelam dakwah lepas beres lepas lagang lagu. Cikok perut dia dekep. Ya kita dakwah. Mairan kanan semayang. Golom. Ada. Ya gimana? Yang kanan-kanan berakan. Yang golom maju nak tepuk. Karena membayang dakwah ke event-event maulid. Dakwahnya dalam keseharian 24 jam. Posisi masing-masing. Bukan dia tunggu semua berat. Tahu berbuat kau orang. Kada kena nak orang. Menyomang ayah yang nak fungsi hantro isi pada tempat berat je. Anak fungsi mang ayah. Yang bibui. Anak berumah hantro itu. Jadinya yang je masalah. Maka dalam Islam harus dakwahkan mandum aspek. Maka kepegang rumusan di ulama perle kifayah. Pun pribadi menyuka rumah tangga nyampayana ilmu akhlak dan ilmu Islam dalam rumah tangga. Mana menan Islam royo? Urang watena perkahwinan ni inang ke? Nah pernah kita yang ilmu rumah tangga akan naik terhak kewajiban bagi bangka hadapi suami ke ya agama nanti terhak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan calon menjadi orang tua yang laki menjadi ayah yang perempuan jadi ibu punya hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Teh yang mudosa menghana pubut, teh yang wajib pubut, teh yang sunat. Ya ilmu-ilmunya kan atau pernah sih. Dudak tak pegah tu syariat Islam. Gimana syariat Islam itu pun Islam. Kan tak pegah negara mencariat. Man negara mencariat dia badinah syariat. Syariat jika mbak orang Islam. Tetapi menyohana pengetahuan tentang Islam kiban bersyariat. Karena Islam dimulai oleh pembinaan.
Pembinaan dimulai oleh pengetahuan. Gagal hidup pun. Kelbu yang di Islam itu keras. Pakan lagi tayu semayang urung pungo tu. Tayu pubuk begat ba urung pungo. Tak perintah, urung pungo je tak perintah. Lanjut. Pupulih pungo ilai baru je tak perintah. Ilmu itu bagaikan cahaya. Tidak ada ilmu itu kegelapan. Tidak mungkin orang bergerak dalam kegelapan. Benar lampu ilai. Ilmu. Maka yang dipertanyakan, media-media dakwah, pendidikan, mimbar khutbah, majlis taklim, numpuk, berfungsikah ke sana? Menyunyur dayah tok masjid, balik taklim, pada rau jangkau. Yang dijangkau oleh balai pengajian pada rau, yang dijangkau oleh majlis taklim pada rau. Munyo zaman masa Rasulullah, rumah itu menjadi majlis taklim. Rumah itu menjadi sekolah. Karena fungsi pemimpin rumah tangga untuk itu. Karena yang wajib purno-purmoh lah kau tengok. Kan tunggu lain. Yang suami wajib pertama purmoh dalam syurga. Wajib. Munyohana tamang purmoh dalam syurga, termasuk suami itu bersalah, hendak bertanggungjawab. Anak yang wajib pertama syurga burung ci. Munyona anak tamang neraka, orang tua bertanggungjawab. Cara perselamat poh jahil ilmu perlain beglah. Nak purmoh golong belah ilmu perlain lah kau wajib purno. Gaji ron urina punya hanjit tanya mak suami. Kan peng mentang nu puak kulung ilmu nu puak ilung hanjit ku nu purno ku. Ai ku tun lu neraka tu. Nyo jawab taban dua tu. Apa dua tu burro. Wah aku lagi ya kari. Tantu dua tu sama-sama hana lampu. Bojak tak minta lampu dua-dua tu. Mahang dia minta lagu puau purmoh lagi ga minta beruh puau purmoh menanti minta ilmu puau purmoh. Muna senang di tayo lagu tu kam damang tayo lan juga. Senang. Hai tinggal na uri nang damang lam juga. Keng musyawarah dek apa keng jitu lan juga ero kubuk suami ku. Pai suami ku jamang kejitu lan juga. Mai kai ramlah jamang engkau iya ampai lah koi. Tadi tak boleh lumui duai. Gede lah neraka je. Itulah keberuntungan pemimpin rumah tangga. Wajib purno ya. Manyo naurina enggak murno kuro itu sudah membantu suami. Sehingga suami hanya jadi berdosa. Karena kewajiban suami tertangani oleh dirinya sendiri. Yang wajib. Yang menjadi mandu rumah tangga, pupah ilmu perlain bereh mendu. Tapi ilmu perlain yang kena ilmu semayang tu. Akhlak-akhlak kenainan. Olehnya setiap pribadi sesuai profesi benar ilmu lah. Tamu nan curuka ke rasa menjitau aja. Rat akhlak. Kiban berakhlak kalau profesi jadi pengusaha. Amalkan akhlak di situ karena Allah itu menjadi amal kebaikan. Maka kepegata sumtul alim ibadah. Diam orang alim itu jadi ibadah karena dia diam karena Allah. Bicaranya juga ibadah. Pakan kejubenan karena gak amalkan akhlak. Kiban yang bebut akhlaknya. Dia tak pegah. Sudah pegah rinci tajuk. Mana yang bebut akhlak? Akhlak. Inilah Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahad nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut
pada kebesaran Tuhannya dan melawan selera nafsunya, maka syurgalah tempatnya. Orang berakhlak, orang yang bisa kontrol nafsu, baik nafsu menyangkut dengan selera atau nafsu yang berkaitan dengan emosi, sehingga dengan mampu mengikuti rumusan-rumusan syariat. Kan ikut nafsu dalam segala kondisi. Mulai pegahaba. Bak pegahaba ji nafsu ba. Dah selera bicara turuti nafsu, selera yang didorong oleh dengki. Selera bicara yang didorong oleh benci. Selera berbicara didorong oleh niat jahat. Selera berbicara didorong oleh kesombongan. Nyen munyo haik kontrol atanya golo akhlak. Menansi makan. Kiban cara kontrol selera makan sesuai dengan konsep syariat. Kontrol selera berbicara sesuai dengan konsep syariat. Kontrol semua sikap dan perilaku sesuai dengan konsep syariat. Kemampuan kontrol diri. Itulah akhlak. Nyokeh yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah baru terjadi kekompakan, baru terjadi kebaikan antar sesama manusia dan baru terjadi perilaku baik di dalam kehidupan. Orang kan hana gedepu gad tunggu, tapi haik pubuk gad. Haik pubuk gad yang ke hana gad akhlak. Kan hana depu pubuk. Maka dari dalam pengajian luntuhan le pertanyaan tapi. Hai kanyan carang-carang go ilmena go kai ke bro. Akai ngan tupu beda tengku. Tahu kebaikan itu lebih gampang daripada berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan tanpa modal kepribadian itu tidak sanggup. Maka oleh karenanya, akhlaknya yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat hati manusia orientasi kepada Allah dan akhirat jauh lebih besar, malah lebih sempurna ketimbang orientasi dunia. Kemampuan hatinya yang punya orientasi hanya untuk Allah dan untuk akhirat. Maka Rasulullah hadir kena udunya lagi berkata oleh Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Nyokan pangkai nak pegah urusan dunia nama agama. Nyambeknya kata lampu. Waktu nak pegah oleh Nabi, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Artinya pun nak pegah. Kalau cari makan, lanjutkan keturunan, itu kamu tahu caranya. Saya tugas, kamu harus berperilaku baik dalam cari makan. Kamu harus berperilaku baik di dalam melanjutkan keturunan. Di dalam semua aspek kehidupan. Rumusan syariat untuk perbaikan. Kan getam tanya jak ublang. Tetapi cijak ublangnya bejit ke maksiat. Kan getam merumuh tangga lahirkan keturunan. Tapi lahirkanlah keturunan dengan cara yang halal. Nyo yang gubernur dalam agama. Nyo tanya gubernur.
Na urang kibancara ganyan petani, ganyan urang petani. Kibancara kita mang syurga ngan bertani. Na urang mekat geduk lang kidainya berlagai dalam semajid. Na ibu rumah tangga mengurus rumah tangganya itu menjadi amal untuk masuk syurga. Itu yang diajarkan. Pakan tu tamang syurga karena profesi seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia berperilaku di situ supaya rumah tangga itu menjadi perjalanan ke syurga. Yang pernah oleh Nabi. Oh, dengan status suami ngenyan je tamang syurga mendapat pahala akhirat. Jadi kena lebut hana meceh ngen tarikat ibadat tu, tarikat selawat tu, mesti hana meceh ngenyan ni ji. Kehidupan. Nyoke yang nepegah oleh Nabi, ad-dunya mazratul lil akhirah. Dunia mazra'ah lil akhirah. Tira pemimpin, tamang syurga dengan kepemimpinan. Hai pegah ini. Tira pemimpin yang adil, si uro kepimpin adilnya karena Allah lagi 60 tahun amalan orang pebuk biasa. Jika pemimpin yang adil satu hari. Kejiran yang jejak kepak kecil beradik je. Minta konsep adik kibat. Tak ada mencuriga dengan kecil. Tapi punya salah-salah, terbalik je. Si uro menjadi pemimpin yang zalim seperti orang lain berbuat maksiat 60 tahun. Kan dua sisi. Pemimpin yang terkecil, unit terkecil, pemimpin rumah tangga. Menjadi pemimpin adil di sana. Ngenyat damang syurga. Nyo ke perlai lumeo petrok. Maka lalu pegah tapi. Munyo orang Islam gudip secara Islam. Nanggronyo maju. Nanggronyo hebat. Tapi syarat orang Islam kembali kepada konsep Islam di dalam semua aspek kehidupan. Karena Islam, Al-Quran ni beda dengan kitab-kitab agama lain. Munyo kitab Yahudi atau kitab Nasrani sangat sedikit berbicara tentang aturan kehidupan. Munyo kitab yang le baca aturan kehidupan hukum yang le kitab Hindu. Munyo kitab atau Kristen Injil yang kitab Yahudi hana beda dengan Al-Quran. Ji letak aturan lengkap mengatur semua kehidupan. Akhirnya berubah. Perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Jadi kebahagiaan ji karena bisa menjadikan kehidupan itu perjalanan ke syurga. Nabi watena pegah, baik di jannati, nyankan rumah Nabi lagi istana. Rumahku, syurgaku, kata Nabi. Nyan pumu bayang istana mentingkat-tingkat rumah Nabi. Pani najut aja ke ngiring mimbar kembali. Oh, tak ada pak kubu ya. Ya kan? Tapi kenapa perjalanan rumah tangganya adalah perjalanan ke syurga? Yang di situ berjuang untuk mencapai syurga, maka rumah tanggaku bagaikan syurgaku. Dan inan kebahagiaan sebenarnya. Mau lain hai doa. Orang meimanyan kadang-kadang ikalan tu sah segai legop, tapi roh senang. Tapi munyo orang hana iman, yang kadang gop kalan senang roh tu sah. Persih lagi tak kalang gulung tie hulau yu. Yang nak selesai. Lang tie hulau yu. Nyampe tapi ke menderita hai. Nyai ji menan yang gak dengai. Yang tajuk bantai han dengai dia ji. Hulau yu si baru gak dengai. Tu tajuk bantai tak pok-pok jangan dengai. Baik tak fikir lagi yang tanya ji. Tak le tanya susah tapi ji senang. Menalah manusia le yang tak fikir gop senang tapi daripada isa susah. Wadah susah yang bebut dia tak krisis bukan ekonomi. Kan pula krisis akhlak. Bucita yang berurina. Iro nemunyo lakon bro akai na bahagia dek. Pa bro akai ke. Nak tenang dek na.
Nak bagaduhan gara-garanya. Nak jerau Dave na. Kamu kayaknya nanti. Bawa you bro kairo ada lepas jerau benda ni. Ya tem jajak gede yang kadang-kadang tekongan putupu we. Nana robek robo putupan. Hai kan tupat lagi berjalan paji kan kena terapai rumah mereka. Ya kan? Akhlak. Orang cik mentang menyobruk akhlak anak kada bahagia tu dia. Mau masalah tu tapi. Bermasalah. Maka uronyo wate dagala di uronyo masalah uronyo ya ube buat di akhlak, gagal karakter. Yang hai tapi ke untuk perbaiki perilaku yang ganyan lebih komit urang hanam iman, urang kepi. Yang negara-negara Eropah, kerana melu lebih duduk urangnya. Duduk urang tanya yang le ide juga. Pokok ji mana jo tegawa kuno hai ge nang geroro. Pai nang geroro ge. Ya kan? Hai ge. Hide binatang age urang. Na urang butai bahu li ase. Ase tu kamu ipurno ase. Bahu urang butanya te lampu merah. Idang atenya. Te lampu merah ija atenya bahu urang butaya. Kok gak kaya saya? Ya kan? Kibai ipaga ate age urang. Itu yang urang ge ate. Ya kan? Wacara itu didi ke? Maka Rasulullah urang age atenya ipaga age urang kembali. Agak akhlak. Sehingga hanal kriminal. Menyalahkan akhlak. Jika lagi orang tua pegah tengok je mentarak ke paga paja pedih. Taharap ku rusuk yang tu hati. Tanya ku orang tua jaman ku kecil ke bopi anak tagaw. Ku imu ke balu anak tahu. Tapi roh. Mampakan je kecil kai pilih. Mansau pilih santit. Ya kan? Duduk ada pegah pandai najik kebut demokrasinya. Sirila. Kan demokrasi yang rela, urang rela. Cip pegah demokrasi bak sahabat. Ya, tu pegah demokrasi bak sahabat. Tergantung hal pakai tu. Kalau orang baik pasti mempergunakan itu untuk kebaikan. Kalau berada di tangan yang jahat, maka akan berada untuk kejahatan. Maka kena lubut yang penting pegak urang lain enggak geroi. Ya kan? Boh WC yang WC ba umum boh WC melasa WC tu masjid. Pun daleh ke WC, kamu daleh ke ngau urang ti? Mandu ngau urang? Legat dah pegar relah boji. Mandung bu urang, manusia. Maka inti dari Islam perbaiki akhlak manusia, maka langkah pertama dimulai dengan ilmu fardu ain. Nyona standar. Uronyo munyo Aceh kena persyariat. InsyaAllah mulai lepung bila mele. Nyona survei. Lam survei, lam saboh gampung. Padi persen yang kabereh ilmu perlain. Yang kedenan pangkai fondasi udah itulah. Dalam rumah tangga masing-masing. Munyo siro kepala rumah tangga. Gebiarkan asal rumah tangga. Hanaglah ilmu perlain. Yang utama dalam dayus. Membiarkan di dalam kemungkaran. Kemungkaran kejahilan. Dayusnya jangankan damang curuga apa be curuga handau be curuga mertu tun ja apa kamu be curuga ya mertu tun perjalanan kamu be curuga ku yang dayus membiarkan rumah isi rumah tangga dalam kejahilan
Mubah hama nampak berarti kan jauh dah. Makanya pun ngenyan gat geroi insya-Allah. Sebab hinan lumpuna masalah tu. Tasawuf yang farduin yang gat dalam semua aspek. Karena akhlak manusia yang menyangkut dengan interaksi dengan manusia, gemulai yule pun dalam rumah tangga. Hukuku zaujah, hukuku zaujain. Hak dan kewajiban suami isteri. Ina Melayu. Hinan nana, hak dan kewajiban seorang anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua punya kewajiban terhadap anaknya. Anak punya kewajiban terhadap orang tua. Olehnya nak tetangga. Dalam Islam nak rumus hukukul jar. Hak dan kewajiban lingkungan. Sehingga tak kala tu, kalau jiran kafir sekalipun, musyrik sekalipun, harus bersikap baik orang Islam. Nyenai luwe, dah kewajiban jiran. Sehingga orang nyaman berjiran dengan orang Islam. Sebab yang paling hana nyaman taduk bahasa bawah tempat, menyo tetangga hana beres tengok. Menyakiti masalah ikut kita nyoi pegah kita yang pokoknya macam-macam tu. Nyakah hana nyaman taduk rumah tangga, menyo apabila tetangga hana gat. Tetapi tetangga Islam itu baik sekali. Menyo jaga. Nyaman. Olehnya nak tetangga, olehnya nak pertemanan. Nah ini sadik teman, hak teman, nak kenalan, hak dan kewajiban kenalan. Olehnya nak persaudaraan, nak hak kewajiban persaudaraan, nak karabah, nak hak kewajiban karabah. Yang mandum na ilmunya, ilmu etika, na yang wajib, na yang sunat. Na yang munyo tak pubut nafalah, na tak pubut mudosa, na yang tak pubut mufalah, na tak pubut hana dosa. Di sana juga menjadi lahan amal dan ibadah. Hai ke wajib sunat ya natanya. Yang ke ibadah mandu-mandu kama akhirat. Apa ilmu-ilmu ini tersampaikan? Yang nak doa cuma sembahyang, yang nak doa cuma puasa. Bagaimana interaksi antar tetangga? Pat beda sahabat dengan kenalan. Pat beda yang cukup tingkat khalil. Itu ada di dalam kitab akhlak yang dirumuskan khusus oleh ulama di dalam tasawuf. Itanya fikir tasawufnya Maggi. Berjejak tu ia fikir tasawuf. Nyuhana jejak tu ia hana tasawuf. Kanyan tasawuf je. Berjejak apa? Berapa mencicim berjejak apa? Kayak kan? Jejak tu ia muitik berjejak. Bukan itu. Ini yang menjadi masalah. Maka katanya orang Islam pertanyakan, kok begini dunia pendidikan di kalangan umat Islam, yang urus umat Islam, yang diurus umat Islam, kok mereka meninggalkan Islam? Akhirnya itu Islamnya radikal, itu Islamnya keras, kekerasan. Nyoto udaya begai monyo la kekerasan dalam daya. Hai Tuhan rumah pai kampung roi. Kasih kagak pilih deh. Dia jauh tu daya, duduk rela daya ngaji begah kekerasan di dalam daya. Kepikir daya lahir dalam dayanya. Hidup si kagak pilih mono si yang putih poh-poh ada dia jauh kena. Ya kita mikir kero dia jauh daya. Nyantro ke deh tunggu. Tok ke dehnya penyempuhi pajau. Hai penyempuh tak pegak duduk kana mahu megai tanda doa menyukai pajau. Ya kan? Kerani wiyet. Gayo ngak baik. Yang kenyan putih mai tunggu. Untung hana pungau tunggu berprima-prima mana kau. Saya pilih juga calon ulama masa depan ke pilih yang lagi nyang ke pilih. Tapi duduk je ke buik si. Duduk nak terus awak di kekerasan yang ikriti. Bahlan dia hana kekerasan nejak lagi udaya halih. Nejuk belum yang sakit-sakit ulai ke dia. Puhan terjadi. Karena duduk ide bermasalah di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga bermasalah. Pakai dia bermasalah rumah tangga. Mereka Muslim yang tidak pernah dididik untuk persiapan menjadi pengelola rumah tangga. Yang sebagai masalah. Bro. Jadi kena lebuk po ilmu itu paling utama.
Hana gintet. Atau acara mana-mana. Hana som tepu. Tidak menarik. Akhirnya membuat Islam itu tidak menarik. Bukan Islamnya yang tidak menarik. Cara promosi Islam yang kurang menarik. Oleh yang cara jihlob. Nabi pun berkata, ad-dinu matin fa'orilhu birrif. Agama itu beban, keras dia. Maka masukkan agama itu dengan lembut. Baik ngengkera. Maka orang dengan cara yang lembut, pertama diterima orangnya. Kalau orangnya sudah diterima, maka Islam akan diterima. Munyo Muslim hai terima, Islam juga hai terima. Ilmu bak urangnya, ada bergetat munyo urang hamai tak ilmu hamai tak ya. Hai tak hamai tak urang kan tutu hamai tak. Sebab hamai perilaku, akhlak. Semuanya akhlak. Maka hebat Islam zaman karena Muslim. Yang waktu persentuhan antara Eropah, Islam Eropah zaman. Kali perang Salahuddin Al-Ayyubi. Betul waktu tentang kafir tejak pandang gero Islam ur Islam paga. Nganya dia Islam kan beragak Islam perilaku kan. Olehnya lamit-lamit waktu perang yang getawan zaman. Hanai tema Islam jika nak paksa gerau. Waktu udik lang kalangan Islam, hai wole ke dia. Mangat hau dia cukup ge ur Islam. Menarik ur Islam. Uri dalam perilaku ur Islam. Maka tertarik Islam. Rasulullah menanti. Hana mungkinlah tak lemah ilmu ba orang biasa-biasa. Ilmu Rasulullah ilmu lewat nubuah. Hana mungkin itu liman dumurung. Tetapi diterima Islam karena pola dakwah Rasulullah terhadap Islam. Maka nyoke hal yang paling penting bro. Maka gepegah tu. Man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Siapa yang buruk akhlaknya azab, mengazab dirinya. Dan terurus akhirat tinggal sebenarnya amalan kebaikan yang paling gehan perilaku berakhlak. Orang ni ibadah lain tetapi menyogot akhlak yang dilakukan karena Allah. Nyata muncurga. Bahaya kekurangan ibadah lain. Tetapi orang jadi tak ibadah. Ibadah mah dah jadi tak. Tapi akhlak manusia buruk. Tetap nak perahli Nabi. Dah khalanar. Dan ini menjadi persoalan. Dan uronyo kali-kala. Lumba rosak berduk-duk. Kerana hasil survei ngawak survei. Orangnya manusia sukses dum. Kan sukses karena tok dengan tinggi ilmu pengetahuan. Tapi karakter. Dan akhlak hari. Sehingga ada kala tu orangnya yang le pengusaha. Yang le pengusaha je, pengusaha sukses. Yang le tamat SD hidup. Dengan tamat SMP. Yang le daripada pakan ianya langsung ilmu lapangan. Yang melangu dengan buku kan langsung lang ia juga deh. Belah je lang ia melangu. Yang pegahan nak tapi yang melangu halam ke. Jerat ke. Jadi nya kan jadi masalah orang. Arti harus robah nya pakiban pola je. Sebab menyo zaman orang mandung ke didik anak robot nya masa para sahabat zaman. Masa khulafa ur-rasyidin, masa tabi'in. Yang itu rumah tangga, itu pendidikan. Hana tikula aja mah. Orangnya kan mana rumah jo nak bagop. Masa beda saban dididik kero ngenggop didik. Anak tajuk bagop, tajuk jaga ngejaga kero. Kan beda. Maka hinokah yang menjadi masalah orangnya. Maka dalam halnya memperingati urut lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling penting begitunya adalah bagaimana menjadikan kehidupan dunianya menjadi mazra'ah lil akhirah. Dimodali oleh rumusan akhlak. Akhlak adalah memiliki kepribadian yang gampang menerima dan melakukan apa yang sesuai dengan rumusan syariat. Mulai dari akidah, mulai dan ibadah dan juga perilaku-perilaku berakhlak mulia antar sesama. Yang bebut dengan akhlak.
dan nyokeh penyelamat. Sehingga hukama dan ulama sepakat bahawa satu-satunya manusia bisa selamat dunia dan akhirat adalah dengan mampu mengontrol selera nafsu dan mampu kontrol emosi. Kemampuan kontrol selera dan emosi itulah sebenarnya akhlak. Kemampuannya dalam arti mono hana berat, gampang. Contoh ji mono, tanya na harta bajaro. Di saat tak infak berjalan kebaikan, gampang. Berat mempergunakan berjalan dosa yang hana manfaat. Itulah akhlak. Ini orang mekat. Sangat berat menipu. Gampang jujur dan gampang menerima kerugian demi kejujuran. Gampang kayaknya tiap han kaya asai jujur. Itulah akhlak. Dan nyoke dimuh perasaan bahawa menerima pahala di akhirat jauh lebih membahagiakan daripada kesenangan dunia. Nyoke hal-hal yang lagi nyoke kepribadian yang lagi nyoke yang gebangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata, rumusan-rumusan itu sudah disusun oleh para ulama masa lalu di dalam 3 bentuk keilmuan. Tauhid, fikah, tasawuf. Nyol heboh nyo sempurna. Tauhid, fikah, tasawuf yang kagerumuskan oleh ulama, na yang wajib general, rata. Na yang wajib tergantung orang. Yang generalnya ibarat suplemen dan makanan pokok, wajib pajuh mendung. Na ilmu tergantung penyakit, tergantung masalah. Ini lagi ubat. Jadi na ilmu dalam ilmu fardu kifayah. Kemudian Islam itu di dalam semua aspek kehidupan. Masuk ke syurga itu tidak cuma lewat masjid. Lewat masjid memang langkah masuk syurga. Tetapi Islam mengajarkan umatnya masuk syurga lewat semua aspek kehidupan. Belajarlah ilmu itu untuk menjadi amal kebaikan. Hinolah yang beda orang beriman dengan beriman. Cuma ini yang terakhir ji, pu tu mandigai. Perjuangan Rasulullah bil medan. Jadi fikir ilmu fikah metode kata dalam Quran. Dalam Qurannya cuma kagerumuskan oleh ulama untuk mudah. Hana mungkin dalam Quran tak ulok kerot hampur. Mesti orang yang tak ilmu ni lok je Quran. Tak baca Quran je, tak faham Quran je, mufhum je je. Ben fikir te orang je gafai Fatihah ke doa Fatihah. Yang tafsir Fatihah ke doa puasa Fatihah ke doa uji orang faham Fatihah mandum je gafai. Tetapi urung doa Fatihah, isi Fatihah hana mendumi. Makanya aku yang nasihat daripada orang tuan, semoga yang malamnya yang tersampaikan lebih berkat dari Allah, bermanfaat, dan apapun cerita, mari sama-sama tanyo sadar, mulailah selamatkan diri, selamatkan keluarga dari api neraka lewat dimulai dengan selesaikan ilmu fardu'in di dalam setiap rumah tangga. Dan yang dosa besar apabila itu tidak selesai fardu'in. Nan kira-kira. Allah wa malaikatahu yusalluna